Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ba'du. Oke, yang saya hormati kedua orang tua saya dari rumah, semoga selalu sehat, dan juga kepada Umi dan Nabi Hanif selaku pengasuh pesantren Super Camp Larabani Fida, dan juga bapak pengurus juga teman-teman yang saya sayangi. Oke, jadi kali ini saya Farizarina akan mempresentasikan tentang Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi siapa sih Muhammad Arsyad Al-Banjari itu? Jadi Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama besar yang berasal dari Kalimantan. Nah, dia itu lahir di Lok Gabang di Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Nah, oke. Habis itu dia itu adalah anak tertua atau anak pertama dari pasangan Abdullah dan Aminah. Dan juga dia tuh mendapat panggilan Datuk Kalampayan karena setelah dia wafat dia tuh mendapatkan panggilan Datuk Kalampayan karena dia itu dimakamkan di desa Kalampayan yang letaknya itu 56 km dari mana? Dari mana? Dari itu pokoknya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dia tuh besar, jadi dia tuh mulai belajar dari kecil tuh di lingkungan keluarga yang taat dan soleh. Ketika umur 7 tahun, Sultan Banjar atau Sultan Halilullah yang pada itu ya, itu meminta kepada orang tuanya akan mengangkat anak, ingin mengajak Arsyad Al-Banjari itu menjadi anak angkatnya gitu kan. Meskipun agak berat, jadi Abdullah dan Aminah itu mengiyakan karena dia tuh nggak bisa menolak permintaannya si Sultan tadi tuh. Akhirnya didatangkan guru-guru agama Islam tuh ke kerajaan untuk mengajari si Arsyad Al-Banjari. Nah, kenapa sih itu Sultan Halilullah itu pengen ngangkat anak Arsyad Al-Banjari? Karena dia tertarik pada kekreativitasnya, kepintarannya dan ketekunan-nya. Nah, ketika berumur 30 tahun dia tuh diberangkatkan ke Mekah. Nah, sebelum dia diberangkatkan ke Mekah, dia dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Bajut yang dilakukan agar si Arsyad Al-Banjari akan kembali lagi ke Indonesia setelah dia belajar di Mekah gitu. Jadi dia nggak stay di sana terus. Nah, Arsyad Al-Banjari itu belajar di Mekah tuh selama kurang lebih 30 tahun tentang ilmu agama, ilmu bumi, astronomi, ilmu hitung-hitungan dan lain-lain. Nah, terus dia tuh yang mengajar tuh ada ulama terkenal bernama Sultan At-Tailah. Nah, udah selesai mengajar di sana, dia tuh mendapatkan izin dari gurunya untuk mengajar dan berikan fatwa di Masjidil Haram. Udah, habis itu dia itu ingin belajar ke Madinah kepada Imam Haramain, kepada Syekh Islam Muhammad Al-Islam bin Sulaiman dan juga lain-lain. Dan dia belajar di Madinah selama 5 tahun. Selama belajar di Madinah, dia itu mempunyai teman akrab yaitu bernama Syekh Abdul Somad dari Palembang, dan juga ada Abdul Wahab Bugis, dia itu dari Makassar, dan juga ada Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Nah, jadi ketika mereka berempat tuh niatnya mau lanjutin belajar lagi ke Mesir, tapi Syekh Muhammad Al-Islam itu tadi tuh ya, itu ngomong kamu tuh mending ke balik kampung aja di membina umat. Terus Syekh Imam Haramain juga ngomong kamu tuh udah cukup kok ilmunya, udah bagus. Akhirnya sebelum Arsyad Al-Banjari itu balik ke Martapura, dia itu sempat stay di Jakarta berapa bulan di rumahnya Syekh Abdurrahman Masri tadi tuh. Nah, ketika di Jakarta dia itu meluruskan kiblat saatnya tuh di Masjid Jembatan 5 itu tadi. Nah, habis itu dia tuh tiba di Martapura pada bulan Desember tahun 1772 Masehi atau 1186 Hijriah. Nah, dari saat itu hingga tanggal 13 Oktober 1812 atau 6 Syawal 1227 atau sampai dia meninggal, dia tuh mengabdikan diri untuk kampungnya. Jadi dia tuh pertama tuh memulai kader-kader dari keluarganya dia sendiri. Habis itu dia jadi dia tuh setelah pulang dari Madinah, dia tuh meminta lahan yang kosong berupa hutan belukar. Dia minta ke sultannya, karena sultannya tuh ngizinin kan dikasih hutan belukar tadi tuh, karena dia tuh membuat perkomplekan. Jadi dalam situ tuh ada perpustakaan, ada rumahnya kiai, ada asrama putra, ada musola dan lain-lain. Nah,
Jadi dia tuh adalah inovasi yang dilakukan oleh Arsyad Al-Banjari itu adalah mendirikan sebuah tempat belajar yang dia itu kayak gitu. Nah, jadi tempatnya itu namanya dalam pagar gitu. Karena kalau misalnya tuh keluar dari daerah itu namanya keluar pagar gitu. Dan juga dia itu memberlakukan hukum baik perdata maupun pidana. Nah, untuk menindaklanjuti itu dia tuh mendirikan mahkamah syariah yang muftinya itu adalah Muhammad As'ad atau dia tuh cucu Al-Banjari, dan juga adiknya adalah Abu Zu'ud, itu adalah putra Al-Banjari. Nah, kedua ulama ini tuh dididik di bawah naungan dakwah dan pengajian dari Al-Banjari tadi. Nah, Arsyad Al-Banjari tadi itu aktif menulis sampai hari tua. Dia itu menulis salah satunya kitab yang terkenal itu adalah Sabilul Muhtadin, artinya tuh jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu digunakan, itu sempat trending ya pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Ya, saya kira sekian. Kita kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.